Oke, halo semua, langsung aja ya. Pernah nggak sih ngerasa kalau apa yang kamu mau sama apa yang perusahaan mau itu jalannya beda banget? Nah, kali ini kita akan coba bedah gimana caranya menyatukan dua kepentingan ini. Pasti pernah kan ngerasain hal ini? Rasanya tuh kayak lagi main tarik tambang. Kamu pengennya A, perusahaan mintanya B. Kamu tarik ke kanan, perusahaan narik ke kiri. Loh kok bisa gini terus ya? Coba kita lihat deh, ini dia perangnya. Di sisi kita sebagai karyawan, jelas kita pengen gaji naik terus, kerja santai, bisa ngerjain proyek pribadi dan karir yang jelas. Nah, di sisi lain, perusahaan mikirin gimana caranya neken biaya, untung sebesar-besarnya, dan bikin pemegang saham senang. Udah kelihatan kan? Dari sini aja udah ada potensi bentrok. Terus gimana dong caranya nyambungin dua dunia yang beda ini? Jawabannya ada di satu konsep super penting dalam manajemen, yaitu kesesuaian tujuan atau yang kerennya disebut goal congruence. Apaan sih goal congruence itu? Gini deh, bayangin skenario paling ideal. Saat kamu ngejar bonus gede buat diri sendiri, ternyata tindakan kamu itu juga bikin perusahaan makin untung. Nah, itu dia, kepentingan pribadi kamu sejalan sama kepentingan perusahaan. Sama-sama untung alias win-win. Dan ini tuh bukan cuma ide bagus-bagusan loh. Ada kutipan yang bilang, tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen itu ya buat memastikan kesesuaian tujuan ini bisa tercapai setinggi mungkin. Jadi, ini beneran fondasinya manajemen yang efektif. Nah, salah satu caranya itu pakai yang namanya analisis sarana tujuan. Coba lihat deh diagram ini. Tujuan utama perusahaan, kita sebut aja G yang ada di puncak itu, nggak cuma berhenti di situ. Tujuan besar itu dipecah-pecah jadi tujuan yang lebih kecil, terus disebarin ke semua level di bawahnya. Prosesnya tuh ngalir dari atas ke bawah, kayak air terjun. Pertama, bos-bos besar nentuin tujuan utamanya. Terus, tujuan itu diturunin ke manajer di bawahnya. Manajer ini lalu bikin target-target kecil buat timnya. Proses ini diulang terus sampai akhirnya nyampe ke setiap karyawan. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya perusahaan bisa ngelakuin ini semua? Nah, mereka punya dua senjata utama, pengendalian formal dan pengendalian informal. Yuk kita kupas satu persatu. Gampangnya gini, pengendalian informal itu kayak aturan gak tertulis, hal-hal yang dipengaruhi sama budaya kantor, gaya kepemimpinan, yang secara halus ngebentuk cara kita kerja. Kalau pengendalian formal, ya ini beneran buku aturan resminya, isinya sistem, prosedur, yang jelas-jelas ngarahin perilaku kita. Kita bahas satu-satu ya kekuatan-kekuatan gaib ini. Ada etos kerja, misalnya soal seberapa loyal dan rajinnya kita. Terus budaya perusahaan, apa suasananya kompetitif atau kolaboratif. Gaya kepemimpinan atasan kita juga ngaruh banget. Bahkan, obrolan pas makan siang kadang lebih kuat pengaruhnya daripada email resmi dari kantor. Nah, soal gaya kepemimpinan aja, itu ada 3 tipe utama. Ada yang internal control, di mana kita diajak diskusi buat ambil keputusan. Ada external control yang otoriter, tahu-tahu udah ada perintah aja dari atas. Terus ada juga yang campuran, mixed control, di mana bos ngasih arahan tapi kita tetap boleh kasih masukan. Sekarang kita pindah ke sisi formalnya. Anggap aja ini kayak siklus yang nggak ada putusnya. Mulai dari bikin rencana strategis, terus bikin anggaran, dijalanin, lalu dievaluasi kinerjanya. Nanti, hasil evaluasi ini jadi masukan lagi buat bikin rencana di tahun berikutnya. Muter terus. Nah, ini dia poin yang sering banget orang nggak sadar. Tahu nggak sih, kalau struktur organisasi itu sendiri, itu adalah bentuk kontrol. Betul, cara perusahaan kamu didesain, siapa lapor ke siapa, tim apa aja yang ada, itu sangat nentuin cara kita semua berperilaku setiap hari. Tipe yang pertama ada struktur fungsional. Gampangnya, ini di mana orang dikelompokin berdasarkan kerjaannya. Ada departemen produksi, pemasaran, keuangan, dan seterusnya. Tiap manajer jadi jagoan di bidangnya masing-masing. Plusnya jelas, efisien dan semua orang jadi spesialis. Tapi minusnya, nah ini yang sering bikin drama kantor. Pernah kan ngerasa tim marketing sama tim produksi itu kayak ngomong pakai bahasa planet yang beda? Itulah salah satu akibat dari jeleknya koordinasi di struktur kayak gini. Lanjut, ada struktur unit bisnis. Bayangin aja, ada perusahaan-perusahaan kecil di dalam satu perusahaan besar. Jadi, organisasinya dibagi per produk atau per divisi. Setiap kepala divisi ini bertanggung jawab penuh atas produknya, dari produksi sampai pemasaran. Bagusnya, struktur ini kayak tempat gemblengan calon-calon pemimpin, dan keputusan bisa diambil cepat.
Tapi jeleknya, karena semua jalan sendiri-sendiri, sering banget ada pekerjaan yang sama dikerjain di 2 divisi berbeda. Boros kan? Belum lagi potensi sikut-sikutan antar divisi. Yang terakhir, ada yang namanya struktur matriks. Ini model hybrid yang jujur aja agak ribet. Bayangin kamu seorang desainer. Kamu punya bos, yaitu manajer desain. Tapi kamu juga lagi ngerjain proyek alfa, dan kamu harus lapor juga ke manajer proyek alfa. Yap, selamat, kamu punya 2 bos. Terus siapa sih otaknya di balik semua sistem pengendalian ini? Siapa yang ngerancang ini semua? Nah, ada satu peran penting yang seringnya kerja di balik layar. Namanya controller. Jadi, apa sih kerjaan seorang controller? Wah, banyak banget. Tapi intinya, mereka itu semacam penjaga gawang data dan proses di perusahaan. Dari mulai ngerancang sistem kontrol, nyiapin laporan keuangan, sampai menganalisis kinerja, semua lewat dia. Dan ini nih yang seru. Controller di unit bisnis itu posisinya unik banget. Dia kayak punya 2 bos. Dia harus loyal ke kepala unit bisnisnya, tapi di saat yang sama, dia juga harus patuh sama aturan main dari controller pusat. Wah, ini seni menyeimbangkan tingkat tinggi. Oke, setelah kita bahas panjang lebar, apa sih intinya? The takeaway is this. Keselarasan yang sempurna itu cuma mitos. Berharap tujuan karyawan dan perusahaan bisa 100% sama persis selamanya itu nggak realistis. Kutipan ini ngejelasin semuanya. Kesesuaian tujuan yang sempurna antara tujuan individu dan organisasi tidak pernah ada. Jadi kerjaan manajemen itu bukan untuk menghilangkan perbedaan kepentingan, tapi untuk terus-menerus menyeimbangkan kepentingan yang saling bersaing ini. Sebagai penutup, coba deh sekarang pikirin. Di tempat kerja kamu sendiri, seberapa besar sih pengaruh aturan resmi yang tertulis dan aturan gak tertulis alias budaya kantor dalam setiap keputusan yang kamu ambil setiap hari? Coba direnungkan. Makasih udah nyimak.